Ada 3 hal yang bisa jadi penyebab kenapa doa-doa kita belum mewujud dalam hidup kita. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kenapa seakan semua masalah yang terjadi dalam hidup kita tidak ada jalan keluarnya? Apakah yang salah dalam hidup ini sehingga terkesan Allah enggan menolong kita keluar dari masalah kita? Ada seseorang datang kepada saya, kemudian beliau mengeluhkan masalahnya. Mas, saya sudah sholat, saya sudah berdoa, saya sudah bersedekah, saya sudah berpuasa, tapi kenapa ya mas, kok hidup saya gini-gini aja? Kenapa ya mas, masalah yang datang dalam hidup saya kok seakan tidak menemukan jalan keluar? Kenapa ya mas, seakan kok Allah biarkan diri saya terjerat dalam sebuah masalah? Dan bahkan seakan Allah tidak melihat ibadah-ibadah yang saya lakukan, mas. Kawan-kawan, coba kita berhenti sejenak dari rutinitas duniawi kita. Kita muhasabah diri. Kemudian ada 3 hal yang perlu kita jawab dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Mengambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang pertama, Allah menyampaikan, wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya tentangku, maka katakan, aku amatlah dekat. Kawan-kawan, sudahkah kita merasakan bahwa Allah dekat dengan kita? Ketika kita merasakan Allah dekat dengan kita, maka kita tidak akan berani lagi melakukan dosa-dosa sekecil apapun. Maka kita tidak akan berani lagi melakukan kemaksiatan dalam hidup ini. Yang kedua, Allah menyampaikan, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah. Sudahkah doa-doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah? Apa cirinya doa yang kita panjatkan kepada Allah? Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya menyampaikan ada 2 ciri. Yang pertama, ketika doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah, maka muncul rasa hina bagi si pendoanya. Kenapa munculnya rasa hina? Karena kawan-kawan, begitu banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak kemaksiatan yang terus kita lakukan kepada Allah, tapi Allah masih begitu baik. Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Yang kedua, muncul rasa butuh bagi si pendoanya. Kenapa munculnya rasa butuh? Karena kita paham bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Maka sudah sepantasnya hanya kepada Allah lah kita berdoa dan meminta. Kemudian yang ketiga, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kawan-kawan, sudahkah kita memenuhi perintah Allah dengan sungguh-sungguh? Atau sholat kita jadikan sebatas pengukur kewajiban, dan zikir-zikir kita jadikan sebatas rutinitas saja? Iman itu tidak hanya diucapkan lewat lisan, kawan-kawan, tapi juga diyakini dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan. Siapa orang yang berkesempatan mendapat hadiah dari sebuah undian? Yaitu mereka orang yang mengikuti ketentuannya dan sudah memenuhi syaratnya. Silakan Anda jawab 3 pertanyaan tadi dengan kerendahan hati. Insya Allah doa-doa yang Anda panjatkan ketika Anda sudah bisa menjawab 3 pertanyaan tadi akan mewujud dalam hidup Anda, dan pertolongan Allah amatlah dekat. Ya Rajai,